Jika memang menundukkan alam semesta adalah bukti kebenaran wahyu itu, apakah keberhasilan ilmiah suatu peradaban itu menjadi otomatis gitu Bang, membuktikan kebenaran teologinya? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Zuma. Siang, agama apa bang? Ya, Kristen Kak, Kristen. Alhamdulillah. Katolik, Protestan? Protestan Kak. Protestan. Ya, kita diskusi ya bang. Baik Kak, baik. Oke, di sini ada Bang Zuma. Silakan bang. Abang mau bertanya silakan. 500 cukup. Oke. Hah? Itu apa TV-nya bisa dikecilkan bang? Siaran TV. Ada TV, aku sendiri lagi masak. Bukan Bang JMG kalau Bang Zul. 3, 4, 5, 6. Bang JMG, suara TV-nya bisa di Aku nggak nonton TV. Berapa itu? 500 itu. 550. Cukup. Ini 1 miliar. Habisin dalam 1 hari ini ya. Awas kalau enggak. Transfer ke Dewa aja. Transfer ke Dewa. Jangan enggak habisin. Dewa bantu habisin. Kamu sepanjang jalan ini sampai di sana cari gereja kalau ada yang dijual, telepon Abah ya. Nah ini. Bang Zuma. Bang Zuma. Sorry. Tadi terbuka ya? Aduh, sombong banget pasti kedengaran sama orang Kristen. Wah, Bang Zuma, sombong banget. ini kali Bang. Bercanda. Ya, lanjut. Enggak, Ya, Bang Bang Zuma. Zuma, mohon maaf saya bertanya boleh nggak Bang Zuma? Boleh. Oke, abangku, saya memang 100% bukan apa-apa, memang pengen belajar aja Bang. Ya, Jadi gini Bang, pertanyaan saya. siap 86. Menjadi pemikiran saya sih Bang, kayak jika Tuhan menurunkan wahyu untuk membimbing manusia secara universal, bagaimana kita secara historis memastikan bahwa bentuk teks yang kita miliki hari ini itu benar-benar identik dengan yang pertama kali. Dan jika memang wahyu tersebut diberikan untuk manusia yang berakal, jika akal termasuk itu salah satu adalah kriteria kebenaran, maka setiap klaim wahyu harus dapat diuji secara rasional dan historis. Nah, akhirnya muncul pertanyaan dalam pikiran saya, maka pertanyaannya bukan siapa yang memakai akal, tapi sejauh mana akal kita itu diizinkan untuk menguji klaim wahyu tersebut, Bang. Gitu, abangku. Terima kasih, abangku. Iya. Makanya gini. Islam itu ketika pertama kali diperkenalkan, maka Islam datang dengan menundukkan alam semesta. Apa itu? Iqra. Itu perintah. Perintah yang syarat dengan ilmu. Baca dengan pikiranmu. Karena aku telah menciptakan padamu akal. Punya kuping, punya hati, punya mata. Potensi yang kau punya itu nih, aku sajikan manual book. Jadi, Allah pencipta langit dan bumi, telah menyimpan chip pada diri manusia. Penyimpan memori, penangkap memori, penelaah memori, penjabar memori yang mentafsirkan dan menguraikan. Akal. Lalu kemudian setelah kita punya akal, dikasih tuh manual booknya. Makanya kunci daripada kesemua ini, Islam, Kristen atau agama apapun itu adalah kitabnya. Kenapa? Kitab ini kudu wajib lebih tinggi derajatnya daripada pengetahuan apapun strata pendidikan manusia itu. Karena yang disebut manual book dari pencipta alam kita, tentu isinya jauh lebih tinggi dari pengetahuan manusia. Itu dulu. Kenapa kitab suci ini harus lebih tinggi pengetahuannya daripada kita? Karena itu adalah ucapan dari yang maha mengetahui. Kita ini bukan maha mengetahui.
kita ini mengerti 1+1 aja, itu butuh proses. Karena adanya akal ini, sehingga ketika pencapaian tertinggi pada diri manusia, yaitu kematangan akal, maka kematangan otak, maka akal kita berfungsi untuk mengerti tentang apapun objek yang ada pada saat itu, pada saat ini, pada saat yang akan datang. Nah, artinya bahwa kita bisa menelaah ini kebenaran dengan kita melihat kitab suci. Al-Quran datang menantang manusia untuk menguji kebenaran Al-Quran itu. Maka Al-Quran mengatakan, madallah sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh manusia yang ummi. Hidup di zaman jahiliyah. Jauh dari peradaban. Itu bukan dari dirinya sendiri. Mulutnya hanya alat sebagai penyampai firman perkataan yang maha tahu. Maka mulutnya, yang keluar dari mulutnya nggak boleh salah. Tidak boleh terkikis oleh waktu. Tidak boleh hanyut oleh keadaan. Tidak boleh tertinggal oleh zaman yang modern. Setinggi apapun penemuan manusia. Ini perkataan Tuhan nggak boleh hanyut. Kalau itu pengetahuan dari Tuhan. Satu. Yang kedua. Ketika hal itu sudah ada. Maka tentu jika yang ingin dicapai adalah seluruh umat manusia. Maka yang dari Tuhan ini kudu wajib mutlak terjaga. Tidak boleh cacat. Tidak boleh rusak. Tidak boleh ada yang mendapatkan sepenggal. Ada yang tidak mendapatkan sepenggal. Harus utuh. Maka dibutuhkan apa? Dari sang sumber, pengantar, penerima. Dari penerima kepada siswa. Siswa harus memiliki legalitas formal. Ijazah. Ijazah ini merupakan pengakuan secara formal. Dari sang sumber. Untuk mengajarkan kepada orang lain. Orang yang memiliki ijazah secara formal dinyatakan lulus untuk memiliki kapasitas dalam keilmuan Al-Quranul Karim. Apakah itu berpaku kepada tata cara Nabi Muhammad? Yes. Nabi Muhammad menerima Quran. Nabi Muhammad menyampaikan kepada mahasiswa. Mahasiswanya, sahabatnya, muridnya menerima itu 100% secara copy paste. Tidak ada yang berubah. Dari lisan Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai kepada sahabat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai kepada tabi'in, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tabi'in, seterusnya. Sampai kepada manusia yang hidup di zaman sekarang, sampai kiamat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa bisa demikian? Kenapa dipertahankan? Karena Al-Quran diwahyukan secara universal. Al-Quran diwahyukan global. Litubayyina linnas. Maka Al-Quran yang datang pada masa Nabi Muhammad harus Al-Quran yang sama yang datang hari ini, esok, lusa, dan seterusnya sampai hari kiamat. Itu bukti Al-Quran itu adalah wahyu dari ilahi yang sifatnya universal. Litubayyina linnas. Makanya Al-Quran masih Al-Quran. Bukan menyisahkan hanya terjemah yang hasil revisian. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Pernyataan Bang Zuma ilmunya luar biasa sekali. Dari semua penjelasan Bang Zuma, akhirnya saya pribadi menimbulkan beberapa pertanyaan dari statement Bang Zuma. Boleh nggak saya tanya Bang? Lanjut. Oke. Tadi kan hal pertama yang saya ingat tadi itu mengandung akhirnya dari memunculkan 3 pertanyaan dalam diri saya gitu Bang. Yang pertama, Islam itu kan menundukkan alam semesta melalui ilmu ya. Yang tadi Abang pertama bilang. Terus akhirnya muncul tuh di pertanyaan itu tentang menundukkan alam semesta. Jika memang menundukkan alam semesta adalah bukti kebenaran wahyu itu, apakah keberhasilan ilmiah suatu peradaban itu menjadi otomatis gitu Bang, membuktikan kebenaran teologinya?
Gitu. Itu yang pertama Bang. Terus yang kedua ada ucapan Bang Juma, akal adalah pemberian Tuhan dan memori yang sudah ditanam, kurang lebih seperti itu. Muncul lagi dalam pikiran saya Bang, kalau Tuhan memang menanamkan memori kebenaran dalam diri manusia, mengapa diperlukan kitab eksternal sebagai kunci utama? Apakah memori internal itu tidak cukup jelas atau tidak cukup padat untuk kita andalkan gitu loh Bang. Nah, yang terakhir yang saya tangkap juga, kitab itu menjadi kunci seluruh pengetahuan yang lebih tinggi dari apapun. Akhirnya, oke, sebagai kata kunci semua pengetahuan. Akhirnya muncul lagi Bang di otak saya kayak, jika kitab adalah sumber pengetahuan tertinggi dan kunci semua ilmu, apa memang gitu sebuah kebenaran ilmiah dan historis itu harus secara eksplisit ataupun implisit itu sudah termuat di dalamnya gitu. Jadi kalau enggak, dalam arti apa nih kita kita bisa mengartikan kitab tersebut itu disebut kunci dari segala pengetahuan gitu loh Bang. Itu sih Abangku. Terima kasih Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama, dalam konsep hamba di hadapan Sang Pencipta atau ciptaan di hadapan Pencipta, tentu Pencipta memiliki tujuan di dalam mencipta. Apakah tujuannya adalah agar merawat alam semesta? Itu bukan pokok utama. Karena Pencipta adalah Maha Pemelihara. Berarti tumpuan yang paling utama keberadaan kita sebagai ciptaan adalah beribadah, menyembah, tunduk. Jadi tujuan kita itu adalah tunduk. Maka Al-Quran datang bukan menjelaskan dan mengurai semua apa yang ada di atas muka bumi ini. Enggak. Kenapa? Itu tadi, di awal saya sudah menjelaskan bahwa pada diri manusia sudah ada ditanamkan fitrah. Apa itu? Makhluk yang sudah ditanamkan konsep berilah atau bertuhan. Al-Quran datang untuk menjelaskan cara-cara kita menyembah kepada pemilik alam ini. Bagaimana cara kita kemudian harus menuju kepada Quran, dinul Islam, untuk menelaah isinya. Coba dengarkan ayat ini yang saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna minas sama ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Aku telah meniupkan angin untuk mengkawinkan. Maka aku menurunkan hujan dari langit, lalu memberimu minum dengan air itu, sedangkan kamu bukanlah orang-orang yang menyimpan air tersebut. Ini 1400 tahun silam, Nabi Muhammad bukan insinyur pertanian. Beliau tidak pernah melakukan riset. Beliau bukan penemu. Beliau bukan ilmuwan. Tak ada alat untuk mengetahui bagaimana cara tumbuhan itu bisa berbunga, berbuah. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW itu seketika mengajarkan kepada kaumnya, wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma. Aku telah meniupkan angin untuk mengkawinkan. Orang kalau membaca dalil ini pusing. Kenapa bisa Pak Bombong kawin dengan cara ditiupkan? Kenapa bisa kita kawin mawin dengan cara ditiup? Siapa yang pernah kawin melayang-layang? Oh, ternyata yang dimaksud di sini adalah tata cara pembuahan pada tumbuhan. Subhanallah. Adakah kita pernah berpikir bagaimana pohon duren bisa kemudian berbunga?
pada waktu-waktu tertentu, pada musim-musim tertentu. Lalu bunga ini mekar menjadi buah. Lalu buah ini kemudian kita petik. Lalu setelah kita petik, kita konsumsi. Masuk ke dalam tubuh kita sebagai ciptaan. Sebagai buah yang disediakan oleh penyedia, yaitu pencipta. Dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Sekarang kita urai. Wahai pakar ilmu pertanian, adakah Al-Quran saya 1400 tahun silam ini salah? Mereka kemudian melakukan penelitian. Alhasil, subhanallah. Hal 1400 tahun silam tidak mungkin Nabi Muhammad bisa tahu ini kalau bukan in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin. Dari mana seorang Nabi Muhammad mengetahui ini? Dari mana beliau tahu? Nabi Muhammad mengatakan EGP. Mau Anda percaya, mau tidak Anda percaya, EGP. Mau ada yang menyaksikan saya menerima wahyu, mau tidak ada yang menyaksikan. Aku sampaikan, Anda tinggal uji. Benar tidak yang kusampaikan. Kalau kebenaran tanpa saksi, tetaplah kebenaran. Kalau kebohongan berjuta saksi, tetaplah kebohongan. Anda mau percaya, tidak percaya, ini yang terlontar yang kuterima dari Allah sebagai wahyu. Untuk kalian jadikan sebagai acuan untuk beriman dan menyembah kepadanya. Kalau kalian masih menolaknya, berarti Allah akan mengatakan, kemana akalmu? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kenapa kau tak memikirkan? Kenapa kau tidak jadikan itu sebagai pelajaran? Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Jangan 1400 tahun yang lalu, jangan. 50 tahun kemarin, 30 tahun kemarin belum ada HP. Bagaimana 100 tahun yang lalu? Gimana 200 tahun yang lalu? 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, 1100 tahun, 1200 tahun, 1300 tahun, 1400 tahun. Bagaimana seorang yang hidup zaman jahiliyah bisa mengetahui ini? Subhanallah. Bersyukur kita hidup di zaman modern. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita dikelilingi oleh umat Islam yang amanah. Mereka tidak membuat sebuah lembaga yang digunakan untuk merubah isi Quran sesuai dengan selera kemauan nafsu mereka. Mereka tidak mencari keuntungan dengan merubah Al-Quran, menghilangkan original teks, tinggal terjemahan demi untuk perut mereka. Enggak. Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Aku pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran dan menjaganya. Pak, aku harus menjaganya agar ada alasanku kelak menyiksa orang-orang kafir di neraka karena telah datang kepadanya Al-Quran sempurna dari zaman ke zaman tanpa dirubah, tapi mereka tetap saja kemudian ingkar menyembah kepada aku. Aku ada alasan. Apakah enggak sampai padamu Al-Quran? Apakah Al-Quran pernah ternoda? Apakah Al-Quran yang datang kepada zaman Nabi Muhammad berbeda dengan pada zamanmu? Enggak. Tetap sama. Murni. Lantas kenapa kamu tidak mau beriman? Nabi Muhammad dengan kaumnya. Zaman jahiliyah. Dibacakan ayat. Wa arsalna riyah. Lawakiha fa anzalna minas sama'i ma'a. Fa asqainahum. Fa asqainakumuh. Wa ma antum lahu bikhazinin. Orang-orang pada zaman itu wajar ragu, wajar bimbang, wajar tidak percaya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa itu mikroskop. Nggak ada penemuan-penemuan bahwa memang duren itu untuk kemudian dia berbuah, ternyata secara alami angin meniupkan kemudian dari pucuk bunga ke pucuk pohon yang lain sehingga terjadi pembuahan. Oh, mari kita beriman kalau begitu. Karena ternyata betul. Mereka tidak mengalami itu. Mereka tidak kemudian mengalami itu. Keadaan itu tak ada pada mereka. Semata-mata karena yang berbicara di depannya ini adalah orang terpercaya. Al-Amin. Orang terpercaya. Yang berbicara bukan pendusta. Maka mereka beriman.
Kita yang membuktikan hari ini. Apakah imannya betul? Dengan kita lihat Al-Quran. Oh, ternyata orang-orang beriman terdahulu itu sudah betul. Nah, yang bermasalah itu kita yang hari ini. Hidup serba modern. Ilmu sudah tumpah ruah. Pengetahuan sudah terjabarkan. Al-Quran datang bersuara. Ternyata ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Apa yang kita jadikan sandaran? Membenci, menolak, ingkar, kufur, menutup diri, tak mau membuka diri untuk mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini satu contoh. Belum contoh yang lain. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu ini? Gimana? Dari mana dia tahu? Sementara kita yang hidup di modern sekarang ini tidak pernah berpikir, ini pasti bukan karangan. Ini pasti yang maha mengetahui nih. Kenapa? Karena kalau ini bersumber dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak ada pengetahuan tentang itu. Berarti yang mewahyukan adalah dia, hakikat yang maha tahu. Ini buktinya. Siapa saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Alam semesta ini yang jadi saksi. Hari ini kita yang menjadi saksi. Bahwa apa yang disampaikan kepada beliau, meskipun mata kita tak menerima, tak ada pada saat itu, tapi hari ini mata kita melihat. Mata kita melihat Al-Quran. Kalau itu bukan wahyu Allah, tentu akan mengalami nasib sama seperti Bible. Saya kira begitu. Silakan. Terima kasih Bang. Itu tadi baru jawaban pertama untuk pertanyaan pertama. Jujur nih Bang ya, kenapa saya kasih beberapa pertanyaan-pertanyaan itu? Saya tahu pertanyaan saya itu bisa memberikan saya banyak pengetahuan, terlebih teman-teman di sini Muslim ataupun non-Muslim. Karena yang saya tahu ya, setelah saya nonton banyak Bang Juma kalau dikasih pertanyaan yang memang akademis dan teologis, dia ilmunya tuh keluar semua. Jadi daripada saya dengar tadi cemooh atau dan lain-lain, saya rasa ilmu yang Bang Zuma itu sangat berguna banget. Saya sendiri sebagai non-Muslim, ilmu pengetahuan buat saya yang sangat dalam tanpa harus mengubah siapa saya. Itu sih Bang. Tapi sebenarnya dari pernyataan Bang Zuma tadi itu baru satu. Kalau dibahas yang kedua, yang ketiga kayaknya lebih panjang. Tapi dari pertanyaan pertama pun itu sebenarnya bisa dikembangkan lagi kayak Yunani kuno. Memiliki timbul pertanyaan lain yang mungkin Bang Zuma nanti kapan-kapan bisa jelaskan. Kalau kayak Yunani kuno itu kan memiliki sains tinggi tanpa wahyu Islam. Itu dulu ya. Terus peradaban modern Barat berkembang secara pesat dalam sains, dalam konteks pasca Kristen gitu. Di Cina juga dan India juga punya tradisi ilmiah tanpa Islam. Nah, apakah kemajuan ilmiah ini itu sama dengan dia memvalidasi wahyu itu? Nah, saya tahu nih Bang Juma ini jawaban ini pasti harus dijawab secara konsisten baru bisa ketemu titik poinnya. Tapi terserah Bang Zuma kalau mau menjelaskan lagi, terima kasih. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa Bang. Dari pertanyaan pertama saya tadi itu udah cukup banget sih buat saya Bang. Ilmunya buat saya cukup sekali. Terima kasih ya Bangku. Sehat selalu Bang Zuma. Terima kasih saudaraku. Jadi menyinggung daripada apa yang saudara sampaikan. Terlepas mereka Islam ataupun bukan Islam, Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihi salam itu dicipta untuk menjadi pemimpin. Sehingga keseimbangan potensi antara fisik yang baik, akal dan kalbu, keseimbangan potensi itulah yang kemudian manusia mengetahui tujuan penciptaan dirinya. Kalau di Islam disebut insan kamil. Al-Quran mengurai di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam bentuk sempurna. Jadi kalau manusia sebelum Islam datang pintar, cerdas, itu sudah bagian daripada penciptaan Allah.
Yang kita cari bukan pintar siapa bodoh, siapa pintar, bukan. Tetapi Islam datang mengajak manusia dengan kepintarannya kembali kepada hakikat pencipta. Ada yang memanfaatkan kepintarannya kemudian habis waktu untuk melakukan penelitian. Menemukan sebuah hasil karya. Mati tanpa menemukan Tuhannya. Sia-sia. Sedangkan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun itu adalah hak kita untuk menelaah diri kita, apa tujuan kita dicipta. Sekali lagi, kalau saudara menjelaskan bahwa dulu peradaban Roma, peradaban Yunani, Mesir, Hindia, bla 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 dan seterusnya, alhamdulillah Al-Quran mengakui itu. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Pencipta langit dan bumi memang sudah mempersenjatai manusia itu dengan kesempurnaan. Berupa akal tentunya. Berupa fisik tentunya. Konsep, kemampuan, menelaah, berkarya dan seterusnya. Karena pada prinsipnya di Islam itu ada 3 manusia ini. Yang pertama, makhluk intelijensi. Makhluk yang memiliki tingkat kecerdasan di atas makhluk yang lain. Yang kedua, kecerdasan ini memiliki kadar kedua. Apa itu? Potensi menjadi jahat, potensi menjadi baik. Kehendak free will. Yang ketiga, kadar di mana manusia itu diuji. Jadi pertama, manusia itu pintar, cerdas. Yang kedua, manusia itu memiliki potensi kehendak free will, potensi jahat, potensi baik. Bisa dia kufur, bisa dia beriman, bisa dia Kristen, bisa dia Islam. Dan yang terakhir, diuji. Kita diuji. Kristen diuji, Islam diuji, Hindu, kita diuji. Nah, inilah fungsinya akal. Inilah fungsinya akal. Karena semua kita, Islam mengatakan imannya benar. Kristen mengatakan imannya benar. Hindu mengatakan imannya benar. Semua kita mengakui iman kita benar. Lalu apa yang menjadi tolak pembeda? Akal. Kenapa Kristen kalau berdebat dengan saudara kita Islam, Kristen selalu kalah? Karena sejatinya berdebat itu, senjatanya akal. Sementara Kristen ketika menyusun argumentasi, itu bertolak dengan akalnya sendiri. Maka yang ada, kekalahan. Setiap kali dialog, berdebat, diskusi, pasti kalah. Satu menggunakan akal, satu menggunakan akal-akalan. Satu menggunakan dalil, satu menggunakan dalih. Tentu yang menang adalah yang menggunakan akal. Sekali lagi, kita semua punya iman berdasarkan keyakinan kita. Tetapi iman yang paling betul adalah iman yang seia sekata, selaras, seritme, segelombang dengan akal. Satu contoh, iman di Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Di Kristen ada 3 yang bersaksi di surga. Tapi 3-tiganya satu. Cederah dia. Cederah seketika. Allahus Samad. Di Islam, Tuhan yang satu ini tempat bergantungnya segala sesuatu. Di Kristen, secara konsep, Tuhannya masih berdoa kepada Bapa. Berarti Tuhannya, sembahannya tergantung kepada Bapa. Gugur. Lam yalid walam yulad. Di Islam, Tuhan pencipta langit dan bumi, tempat bergantungnya segala sesuatu, hakikat yang tunggal absolut ini tidak berketurunan, tidak bersilsilah, tidak punya kartu keluarga, tidak punya tante, tidak punya opung, tidak punya sepupu, tidak punya adik, tidak punya kakak, tidak punya anak, dan dia tidak diperankan. Itu di Islam. Tapi kalau di Kristen, maaf, lembaran pertama dari Matius 1 ya silsilah Tuhan kalian gugur. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak setara dengan apapun. Kalau Tuhan saudara ya setara dengan kami yang bisa makan ikan goreng. Nah, inilah kenapa saudara Kristen ketika berdebat selalu keteteran. Karena satu ingin menegakkan sebuah
konsep akal-akalan yang bertentangan dengan akalnya sendiri, satu dengan jujur, baik ketika membahas Bible maupun lebih-lebih membahas Al-Quran, selalu rujukannya lurus dan tegak, yaitu akal. Bahkan terlalu berani ada seorang pendeta, ya, pendebat senior, itu teman saya juga, pendeta Martinale, bahwa Kristen itu didirikan bukan karena akal, tapi karena iman. Nah, ini adalah kehancuran. Ini kehancuran dan keadaan yang sangat miris. Ya, kehancuran anak keturunan Adam, fase di mana manusia itu berada pada titik nol. Betul nol. Kenapa? Karena ketika kita bayi, wajar ketika kita dipilihkan pakaian oleh orang tua. Karena kita masih bayi. Mau orang tua pakaikan kita daster padahal kita laki, kita pakai, gak ada menolak. Begitu juga ketika kita diberi makanan. Kita nggak pernah seorang bayi mengatakan, aku nggak mau ini ma, aku maunya keju. Nggak ada itu. Apa yang kita dikasih, itu yang kita makan. Itu yang kita pakai. Begitu juga konsep agama. Waktu kecil tangan kita yang imut ini diajak oleh ayah ibu kita untuk melangkah ke gereja. Ikut ke gereja. Ikut ke masjid, ikut ke masjid. Tanpa bisa mengatakan, "Mah, aku nggak mau ke gereja." Kenapa? Aku mau belajar dulu. Gereja atau masjid? Aku izinkan. Enggak. Seketika tangan lemah ini ikut. Kemana kita diajak oleh orang tua? Herannya, pada saat kematangan psikomotorik, akal kita, kesempurnaan, kemudian unsur yang kita katakan akal, kita nggak lagi dipilihkan makanan. Kita mampu memilihnya sendiri. Kita nggak dipilihkan lagi pakaian. Kita tidak dipilihkan pakaian lagi. Tapi ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, sayangnya kita tidak memberi ruang kepada diri kita untuk memilih sembahan yang benar itu yang mana. Itu yang sangat disayangkan. Kenapa? Iblis datang bukan mengajarkan, membisikkan menggunakan pakaian wanita. Bukan. Iblis datang puncak kemudian penyesatan bukan memilih kita makanan. Bukan. Tetapi iblis datang, puncak penyesatannya adalah ketika kita menggantikan kemuliaan Tuhan dengan menyembah kepada sesama kita makhluk. Itulah keberhasilan tertinggi bagi iblis. Kalau orang masih menggunakan pakaian wanita, tetapi dia tidak menyembah selain daripada pencipta, kemungkinan besar Tuhan akan mengampuni dosanya. Kalau orang makan babi, makan anjing, tetapi masih beribadah kepada Allah tanpa menyembah yang lain, insya Allah masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau Tuhan, manusia sudah menyembah kepada yang bukan Tuhan, mau sebaik apapun manusia itu, sekasih apapun dia, itu cuma penampakannya. Sebenarnya dia itu adalah benda yang sangat keropos. Kenapa? Karena dia menyembah kepada bukan penciptanya. Yang menciptakan Allah, yang disembahnya beda. Yang memberikan oksigen padanya Allah, yang disembahnya beda. Siang malam berdoa kepada dia, hakikat makhluk, sedangkan hakikat pencipta dilupakannya. Inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kenapa? Karena mereka pada saat hidup di bumi tidak menggunakan akalnya. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku penuhi neraka dari golongan iblis dan manusia, karena ketika dia hidup mereka enggak menggunakan hatinya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan kupingnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari itu. Demikian. Terima kasih Bang Juma untuk statementnya. Wah, luar biasa sekali ya. Saya yakin dari satu pertanyaan itu luar biasa. Akhirnya yang saya dengar dari Bang Juma itu isinya semua daging semua buat saya. Dan mungkin saya rasa juga teman-teman di sini, mungkin yang bahkan yang muslim pun di luar dari apa yang dibahas tentang perdebatan yang biasanya
Tapi ini tuh benar-benar buat saya ilmu banget loh. Ilmu buat saya ya. Alhamdulillah. Dan ini sebenarnya saya yakin juga teman-teman muslim banyak yang nggak tahu tentang hal itu. Dan pertanyaan ini kan memang jarang ditanyain ya. Karena yang Bang Zuma jelaskan itu kan pada akhirnya membawa diskusinya itu ke fitrah dalam Islam sendiri. Jadi akhirnya wahyu umum Iya, betul. dibedakan dengan wahyu khusus. Terus akhirnya peran hati nurani itu berjalan. Nah, sebagai kekristen, saya sebagai seorang non muslim, saya sendiri itu menerima ilmu ini dengan baik tanpa mengubah siapa saya dan ataupun menggoyangkan keimanan saya. Karena pada akhirnya yang saya dapatkan dari penjelasan Bang Zuma yang luar biasa ini gitu. Dan akhirnya di dalam kekristenan sendiri pun penjelasan Bang Zuma itu akhirnya paralel dengan konsep hukum yang tertulis dalam Roma yang saya pelajarin. Itu malah meneguhkan saya. Jadi Bang Zuma luar biasa. Thank you banget Bang Zuma. Terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Terima kasih. Saya mohon turun ya Bang, teman-teman di sini. Siap. Terima kasih atas kesempatan. Sebentar dulu. Assalamualaikum. Sebentar dulu. Mirroring dulu dong. Bang JMC. Jangan dulu turun. Kita mirroring dulu. Jadi sahabat di dalam saudara kita tadi itu menyindir kitab Roma. Jadi memang ada yang di dalam kitab Roma itu disebutkan mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan manusia. Kalau nggak salah di Roma 1 ya, Roma 1 teman-teman. Situ jelaskan begini. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 dan binatang yang menjalar. Kenapa terkadang saya pribadi sebagai seorang penggiat apologet Islam menemukan ada dua sisi di dalam kepribadian Paulus ini. Kadang Paulus itu pengajarannya sampai kepada ilmu ma'rifat. Pertama karena Paulus itu memang menurut pengakuannya sendiri bahwasanya dia adalah murid dari Gamaliel. Artinya penganut Torah. Garis keras lagi, yaitu orang Farisi dari keturunan Benyamin. Namun ada celah di situ. Mungkin ini juga sebagai informasi awal dari teman-teman, dari anak-anak saya yang belajar apologet, apalagi yang datu yang lagi masa. Jadi gini, Roma 7, coba adik-adik saya buka, anak-anak saya buka. Saya akan buka di sana mulai dari data 13 sampai data 24. Data 25, sorry. Kalau di sekte lain sampai data 26. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa dia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa Taurat adalah rohani, tetapi aku, Paulus, bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Aku, Paulus, bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ini pernyataan sikap Paulus, teman-teman. Sekali lagi, ini pernyataan sikap Paulus. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sekali lagi, sebagai ahli Taurat, dia membenci apa yang dia perbuat. Yaitu ajakan, ajaran, seruan untuk mengimani salib adalah bla 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 bla. Untuk memakan babi, babi itu halal bla 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 bla. Untuk tidak bersunat bla bla bla. Dia benci ajarannya itu. Dia benci. Saya ulang baca pelan-pelan, ini pernyataan sikap. Jadi kalau adik tadi mengatakan ada kesinambungan, betul. Betul, tadi saya kasih data di Roma 1, tepatnya di data 23 apa 22, 24 apa 23 itu. Mereka menggantikan kemuliaan Allah
yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Itu di kitab Roma 1 itu. Nah, yang saya katakan kepada adik yang tadi, mudah-mudahan masih mendengarkan. Kalau Anda menemukan ada keseimbangan antara pengajaran Islam dengan Paulus, itu nggak salah. Karena Paulus menyadari memang. Bahkan ending Paulus itu ketika kembali dari mengajarkan Kristen, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus itu bertaubat dari agama Kristen. Kembali menjadi Yudaism dia. Kita lanjut yang tadi. Untuk anak-anak saya ini, anak-anak yang belajar apologet Islam. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi ada kekuatan di dalam diri Paulus yang menyeret Paulus melakukan segala sesuatu yang dibencinya tapi tetap aja dilakukannya. Masih ingat 2 Korintus 12 nomor 7 ya? Di dalam diriku ada iblis. Iblis ini yang menyeret aku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang aku benci. Dengan kata lain, kalau kita mau tafsirkan, tapi ini berupa pertanyaan, bukan kesimpulan. Dengan kata lain, Paulus membenci ajaran Kristen. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa Taurat itu baik. Ingat, aku mengakui, aku menyetujui, aku merestui, aku ridho bahwa Taurat itu baik. Tapi di sisi lain, perbuatanku adalah Taurat itu tidak benar, tidak ada orang benar selamat karena Taurat. Itu perbuatanku. Tapi aku menyetujui bahwa Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ini noise, teman-teman, hujan, tapi nggak apa-apa. Ini penting untuk saya selesaikan. Jadi Paulus mengatakan, kalau demikian, bukan aku lagi yang berbuat, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi yang mengajarkan salib itu adalah tebusan dosa. Kristus mati dengan jalan kutu. Sebab dia terkutu di atas tiang salib sesuai dengan apa yang tertulis. Bahwa kemudian jangan makan babi. Jangan mau dilarang lagi makan babi. Jangan mau dilarang minum khamar. Jangan kau bersunan. Jangan kau mau diatur hari raya, hari sabat. Itu bukan aku. Tetapi dosa yang ada di dalam diriku. Itulah yang melakukan. Nomor 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik yang ada di dalam diriku. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Itulah yang aku perbuat. Tolong dicatat. Jadi kalau adik tadi mengatakan, ini sangat relevan dengan apa yang ada di Roma. Betul Adinda. Betul sekali. Karena Paulus pada prinsipnya itu sadar kalau yang bekerja dalam dirinya itu adalah iblis. Perbuatan-perbuatan Paulus itu Paulus sendiri katakan tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang berbuat baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku sukai, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku, yaitu iblis yang ada di dalam. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Elohim. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang sedang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku Paulus, manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Elohim oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini adalah pernyataan sikap Paulus. Ini adalah pernyataan tulus Paulus. Ini adalah curhatan Paulus. Ini adalah sifat keterbukaan Paulus. Ini adalah wujud kejujuran Paulus. Ini adalah sikap priori yang ada pada diri Paulus. Hargai itu. Nah, sekarang kalau kita melihat, ketika Paulus mengatakan syukur kepada Elohim oleh Yesus Kristus, ternyata di situ bukan Tuhan kita, tetapi junjungan kita, Tuhan kita, Mesias kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Tuhan. Tetapi dengan tubuh jasmaniku, aku melayani hukum dosa. Sekarang pertanyaannya, Paulus dalam hal menghalalkan segala makanan, membatalkan semua aturan Taurat, itu mau sebagai pemuas tubuh atau pemuas hukum Tuhan. Ini perlu ditanamkan kepada saudara Kristen. Dipikirkan, direnungkan. Kalian makan babi itu untuk memuaskan hukum dosa atau untuk memuaskan hukum Tuhan? Kalian tidak bersunat itu untuk melayani kemudian hukum dosa, memuaskan kemudian keadaan dosa, berleha-leha menari-nari di atas dosa, atau Anda tidak bersunat karena melayani keinginan Tuhan? Silakan Anda renungkan. Semua telah kami jabarkan dan itu berdasarkan Bible. Saya berlepas diri, kami apologet Islam berlepas diri di hadapan Allah. Ketika kelak dimintai pertanggungjawaban, kami sudah menyampaikan separuh dari seluruhnya. Silakan. Selamat siang, Yosua. Yos? Iya, halo. Iya, halo. Suara jelas. Ya, oke. Silakan tanggapi. Di dalam Roma 7 tadi. Iya. Ya, intinya di sini ya Abang Juma mengejekkan Paulus ya. Atau mengatakan bahwa Paulus itu seperti ini dan seperti ini. Tetapi bagi kami orang Karesteng adalah itu rasul yang diutus langsung oleh Tuhan Yesus ya, dan itu banyak sejarah-sejarah yang mendukung, banyak agama yang memiliki literasi bahwa Paulus itu adalah utusan nabi, dan itu juga kita tidak menolak sebagai fakta sejarah, bahkan di dalam kitab kami sendiri ya. Paulus tidak pernah membatalkan Taurat ya, tetapi Paulus menuliskan dan menegaskan bahwa Yesus datang menggenapi Taurat itu, maka Taurat itu berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan bahwa setiap orang percaya
dia akan percaya dan mendapatkan kasih karunia itu di dalam Yesus. Keselamatan bukan di dalam menaati Taurat, tetapi Taurat itu tidak berlaku karena berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sebab itu Yesus datang menggenapi Taurat itu, maka keselamatan itu diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi gitu Bang Juma. Jadi jangan mengaitkan Rasul kami Paulus ya, karena di dalam literasi ya iman abang juga saya pelajari ternyata Paulus adalah utusan itu Bang Juma. Apakah Anda tidak mendengarkan curhatan Paulus barusan? Iya, aku dengar curhatan Paulus Bang. Tetapi masalahnya gini Bang Juma, Paulus itu kan diutus langsung, jadi dia bercurhat maupun dia Yang utus siapa? juga, dia itu adalah Yang mengutusnya siapa? ya, yang mengutus Paulus adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus yang mengutus Paulus? Dasar pijakannya mana? Di mana Yesus mengakui itu? Dalam kitab-kitab Rasul, kisah-kisah Rasul Bang, ayat 9. Di mana Yesus memperkenalkan kemudian Paulus kepada murid-muridnya sebagai murid tambahan. Jadi Yesus tidak pernah memperkenalkan kepada murid-murid ya Paulus itu, tetapi Yesus sendiri menampakkan diri dan berbicara bahwa aku mengutus engkau supaya kau menjadi orang pilihanku untuk memberitakan namaku kepada orang-orang di seluruh dunia. Itu berarti dia mendapatkan langsung perintah dari Yesus. Makanya Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus, sedangkan Yesus mengatakan bahwasanya kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 23:39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tolong tunjukkan ketika makhluk yang ngaku Yesus ini datang kepada Paulus, ada nggak murid-murid Yesus mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Silakan. tidak ada, sama itu Nah. tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Ya, yang datang kepada Paulus itu Yesus. Itu penampakan. Yesus mengatakan kepada muridnya, dan aku Yes. berkata kepada kamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Iya. benar. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah ketika keluar dari kubur, ada ucapan dari murid, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak ucapan itu? Ada ucapan itu? Tidak ada Bang. Tidak ada. Berarti yang datang kepada Tidak. Paulus bukan Yesus. Itu fakta bahwa yang bangkit bukan Yesus. Kenapa? Yes. Karena Ya. ketika nanti Yesus datang untuk kedua kalinya, maka tak ada satupun orang Bani Israel yang tidak beriman kepadanya. Tidak ada satupun bangsa Yahudi yang tidak beriman kepadanya. Semuanya akan beriman. Al-Quran menjelaskan kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 159. Sesuai dengan pengakuan Matius 23:39. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qablal mauti. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tak ada satupun dari mereka yang tidak beriman. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, aku Yesus berkata kepada kamu, mulai detik ini, kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kamu berkata, diberkatilah dia, Yesus, yang datang dalam nama Tuhan. Apakah ada ungkapan ini muncul ketika ada sosok yang dilihat Markus, Ananias, Paulus, pengarang Wahyu? Apakah ada ungkapan diberkatilah dia, diberkatilah dia, diberkatilah dia? Ada ungkapan itu? Tidak ada. Berarti yang kalian sembah hari ini itu bukan Yesus anak Maria. Ingat, ketika muncul pada murid-muridnya boro-boro mengatakan diberkatilah engkau dalam nama Tuhan, yang ada mereka mengatakan hantu.
Jadi mana pembuktian bahwa yang datang itu adalah aku? Ada? Gak ada. Gak ada. Yang benar itu wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nanti Nabi Isa akan menjadi saksi tentang pengikutnya. Sedangkan dalam Bible Yesus mengusir orang Kristen. Bukan menjadi saksi, malah mengusir Kristen. Dan dia menjadi saksi hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Lembutkan hatimu, Saudara Yosua. Sekali lagi, adakah ketika penampakan keluar dari kubur, datang ke Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada Markus, datang kepada Maria, datang kepada penulis Wahyu, ucapan-ucapan mereka setelah nampak yang mereka katakan Yesus, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Bapa. Ada nggak ucapan itu, kepada sosok ini? Ada atau tidak ada? Nggak ada, karena aku tadi bilang, karena itu kan Tidak ada kan? beda Bang. Jadi Tidak ada. iya, Tidak ada. karena memang beda Bang itu. Tunggu Brunda, sebentar dulu Brunda. Alhamdulillah, tidak ada. Sebentar dulu Brunda. Ini Ya. ada timernya ini. Belum gambarnya tidak tampak ini pasalnya. Jangan sampai mati nih berapa detik lagi itu. Dari tadi tidak muncul-muncul. Tolong Tolong mau ya, ungkat. teman-teman detik. Takut rungkat aja Brunda. Nggak apa-apa. Oke lanjut. Bisa. Oke. Ya bisa. Biasanya kalau tidak munculan tidak aman. Lanjut lagi. Ya, lanjut, silakan. Ya, Bang Jim. Apakah ada ucapan diberkatilah engkau? Ya, aku bilang tidak ada. Tidak ada. Apakah itu Yesus? Ya, aku tahu Yesus karena ada saksi. Lembutkan hatimu. Kamu tidak akan melihat Kita aku di lagi. sini, Kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kamu berkata, diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi mau 1000 mengaku Yesus, itu bukan aku. Silakan. Iya. Biar kita itu maksudnya gantian ngomong ya. Gini Bang Juma ya. Ya, mengenai Yesus berkata, mulai dari hari ini kalian tidak melihat aku lagi ya. Dan nanti kalian akan melihat aku datang untuk yang kali kedua ya. Itu adalah berbicara bagaimana dia datang di hari penghakiman. Itu Hebat. itu beda Hebat. konsep Bang. Dengan Hebat. dia menampakkan diri kepada Paulus. Kan kita kan ngobrol. Hebat. Kemudian dia Kalau ngobrol, kata dia Yesus, datang- kamu tidak melihat aku lagi selain engkau nanti akan mengatakan hal tersebut. Nah, Paulus mengatakan itu enggak? Diberkatilah engkau. Enggak kan? Malah dikatakan Tuhan kan. Siapakah engkau Tuhan? Itu yang Iya, diucapkan Yesus. karena itu Hah? Itu ucapan Yes. Yesus. Bahwa kalau aku datang, kau akan berkata, siapakah engkau Tuhan? Itu. Pernah Yesus katakan itu? Pernah. Yesus tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Iya, berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus berpesan. Yesus berpesan. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Makanya saudara, ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, Paulus sudah mengakui bahwa apa yang aku katakan itu, apa yang aku perbuat itu adalah apa yang aku benci. Sebenarnya aku tidak suka. Tapi mau tidak mau harus aku sampaikan. Kenapa? Karena ada iblis di dalam diriku yang selalu menggocok aku. Datang ente memperbodoh diri, nggak mau percaya itu. Padahal itu adalah pernyataan Paulus. Pengakuan dosa Paulus itu tertulis di Roma 7 itu. La haula wala quwata illa billah. Itu pengakuan dosa. Bahwa apa yang Paulus lakukan, menggiring kalian menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus, itu adalah perbuatan yang dia sendiri benci. Dia benci perbuatan itu. Dia ngajarin kalian makan babi, Paulus benci itu. Tapi mau gimana? Aku tak berdaya. Aku tak berkuasa. Ada iblis di dalam diriku yang menggocok aku. Dan itu Yesus sudah katakan juga di dalam Matius 12 nomor 43-45. Bahwa Paulus di dalam dirinya kerasukan 8 roh jahat sehingga ia menjadi pembinasa keji.
Itu fakta. Sehingga dia duduk sebagai rasul. Padahal dia adalah sang pembinasa keji. Matius 24 nomor 15. Sampai pada akhirnya dia mengatakan, jadi kalau ada pembinasa keji berkata, aku Mesias ada di sini, ada di sana, jangan kamu percaya. Tuh, pembinasa keji tuh yang berkata. Nah, siapa yang berkata bertemu dengan Kristus Mesias di padang gurun? Paulus kan? Makanya tidak ada murid Paulus yang berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Berarti yang datang itu bukan Paulus. Bukan Yesus yang ke Paulus, bukan. Yesus itu nanti datang kalau dia menunjukkan tanda dia tampil di tengah langit dan kita semua di Indonesia ini melihatnya. Itu baru Yesus yang asli. Kalau yang keluar dari kubur, itu bukan. Atau yang datang kepada Paulus, itu bukan. Silakan. Oke Bang Juma, berarti Abang Juma mengakui bahwa Yesus kami datang menghakimi dunia. Yesus datang sebagai hakim. Iya, maksudnya Yesus kami datang menghakimi dunia. Coba Anda baca Yohanes 5. Yohanes 5 nomor 31, nomor berapa itu? Nomor 23. Dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai hakim. Kenapa dia datang sebagai hakim? Karena dia manusia. Iya, Abang Juma akui kan? Iya, Abang Juma betul. mengakui kan? Ya, betul. udah Terus? selesai. Abang terus Juma apa mengakui masalahnya? itu. Terus apa masalahnya? Masalahnya gini Bang. Ya udah biar aku jelaskan biar orang dengar. Iya, silakan. Abang Juma kalau udah mengakui kitab kami itu bahwa Yesus 27 sorry teman-teman. Yohanes 5 27 sorry. Kami benar nggak Bang? Abang Kenapa? Juma udah mengakui Yesus kami ya. Abang Juma udah mengakui bahwa Yesus kami itu datang untuk menghakimi dunia ya. Oke. Berarti Abang Juma udah mengakui isi Bible kami. Sepakat? Oke, baik. Nggak Bang? Biar Dengar dulu. Kenapa Bang menolak lagi ya? Dengar dulu. Yesus datang sebagai hakim. Betul. Ya, kau akui itu. Betul. Tadi Al-Quran saya sudah bacakan kan? Ya udah berarti Oke, nah sekarang dengarkan saya. Jangan kamu menganggap Yesus datang menghakimi kami. Jangankan menghakimi umat Islam, menghakimi umatnya Nabi Musa saja, Yesus tidak. Baca Yohanes 5, nomor 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang menghakimi kamu di hadapan Tuhan. Yang menghakimi kamu adalah Musa, bukan aku. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Berarti aku tidak menghakimi kalian, wahai Bani Israel. Yang aku hakimi cuma domba-dombaku. Yang hidup di zamanku. Yang percaya kepadaku. Yang ikut denganku. Jangankan Kristen, umat Nabi Musa aja kaget. Nah, apalagi umat Islam. Bagaimana dengan Kristen? Kristen hanya diusir. Itu dalil. Di dalam pengakuan Yohanes 5, nomor 27, Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus hanyalah anak manusia. Yesus datang sebagai hakim untuk mengusir. Siapa yang diusir? Baca Matius 7, 22, 23. Yang memanggil dia Tuhan. Host bagi waktu, host. Jangan. Bernubuat pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Itulah yang diusir. Jadi Yesus datang kedua kalinya untuk mengusir Kristen. Itu jelas itu. Silakan. Ini kita dengar apa atau dengar apa ini ke satu orang aja? Tutup pakai abu gosok kupingnya kalau nggak mau mendengar kebenaran. Pakai sendal jepit, lem lem telinga untuk tidak mendengar. Iya, bagi-bagi waktu harus. Ya, silakan. Dulu. Ya, silakan Saudara Royal, jangan emosi, silakan. Saudara Iya, Yosua benar, diam dulu, biar Saudara Royal dulu, silakan. Oke, kamu bahas tentang Rasul Paulus ya. Itu sudah dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9. Musuhnya kitab suci kami punya ya. Jadi kalau kamu punya juga, kalau saya minta pertanggungjawaban, siapa yang menyaksikan bahwa Jibril datang ke Nabi Muhammad, itu kan tidak ada. Jadi tidak usah framing lah. Ya, Kenapa? saya ini punya kitab suci sama-sama. Kenapa tidak ada yang kalau menyaksikan.
Kalau tidak ada yang menyaksikan, karena kenapa? kalian hidup itu berdasarkan Al-Quran. Terus siapa Kalau yang tidak ada yang menyaksikan, ya? kalau tidak ada yang Kalau menyaksikan, tidak ada yang kenapa? menyaksikan, berarti apa? Berarti Apa? prank gitu loh. Oh, Berarti sekarang prank, saya mau berarti tanya. menyaksikan. Saya mau tanya Saya juga, kepada saya Saudara juga Royal. berfirman kok. Saudara Royal, siapa yang menjadi saksi ketika mama Anda disetubuhi ibu Anda ketika dia baru kawin? Siapa yang jadi saksi? Oh, jangan analogi seperti itu. Ya. Tunggu, Anda mengatakan, Anda Tunggu, mengatakan saya mau bahas kalau dulu. tidak ada yang jadi Saya saksi dengar berarti dulu. prank. Barusan Anda mengatakan, kalau tidak ada yang menjadi saksi berarti prank. Ya kan? Kebenaran Dengar itu dulu, mutlak harus ada saksi menurutmu kan? Betul? Kalau tidak ada saksi, ibumu digauli oleh bapakmu, boleh nggak saya katakan bahwa Anda lahir itu karena mungkin saja binatang yang menggauli ibu Anda? Karena nggak ada yang jadi saksi pada saat itu. Boleh Dengar nggak? dulu. Boleh Dengar dulu, nggak? saya mau bahas ini tadi. Boleh Saya nggak, mau bahas yang Bang? kamu bahas ya. Boleh Saya mau nggak? bahas tadi tentang Rasul Boleh nggak? Paulus. Dengar dulu. Boleh Dengar, nggak? dengar. Ya. Nangis kan dia. Dengar dulu. Kitab suci nih, ya. Kitab yang Kita dianggap bahas di suci kitab dengan suci kitab suci masing-masing. itu berbeda, saudara. Ya. Kitab yang dianggap suci dan Kisah kitab para suci Rasul berbeda. 9 yang kamu bahas, dengar dulu. Kau dengar saya dulu. Saya baru ngomong kau potong-potong lagi. Ya. Kisah Ya. para Rasul 9 tentang pertobatan Paulus ya. Ini ada dikonfirmasi, ada divalidasi oleh Ananias di pasal Yes. 12 ke bawah itu. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya Oke. supaya Ya. ia dapat melihat lagi. Ini Itu Paulus ya. itu sudah di luar tumit saya, Bang, yang kayak gitu-gitu. Sekarang pertanyaan Iya, saya, itu siapa sudah yang ada menjadi validasi, saksi? ya. Siapa yang menjadi Siapa yang saksi memvalidasi bahwa cerita Ananias, ya? Siapa yang menjadi saksi bahwa cerita Kau ini selalu Siapa suka yang menjadi memulai. saksi bahwa cerita Lukas ini betul? Siapa, Bang? Sekarang saya tanya sama kamu juga ya, kita mirror. Itu ya. Siapa yang menjadi saksi bahwa umat menerima wahyu dari Jibril? Ayo. Nggak ada yang jadi saksi. Cuma Allah dan malaikatnya. Oh, sama. Jadi tidak ada juga yang berarti kitab Lukas tidak ada saksi. Dulu Allah menjadi saksi menurutmu. Iya. Allah menjadi saksi menurutmu. Iya. Tidak usah kita mau persalahkan Berarti kita cerita Lukas di kisah para rasul ini tuh nggak ada saksinya gitu. Bahwa ini tahu nggak? Kitab suci dengar dulu. Kitab Kristen ini semua yang ditulis oleh nabi-nabi, oleh rasul itu semua diilhamkan. Jadi mereka Nenek dituntun Muki oleh Roh Per. Kudus Coba untuk kau menulis, tunjukkan. untuk berpikir. Coba saudara Itu tunjukkan yang kepada ada saya. ditulis, ya. Dengar. Coba kau Semua tunjukkan yang kepada ditulis saya dalam Alkitab semua di mana diilhamkan oleh Roh Lukas Kudus. menerima wahyu ilham. Di mana? Silakan saudara Royal. Di mana Lukas menulis kalau dia menerima ilham. Silakan. Ini mute, siapa mute nih? Ya, silakan Anda tunjukkan di mana Lukas menerima ilham. Ini saksi Jangan mute, biar gantian kamu, jangan mute. menerima wahyu. Tunjukkan. Di mana Lukas Muhammad menerima di mana Lukas di mana Lukas di mana Lukas apa nih? di mana Lukas Nah, di jadi mana Lukas nah itu. di mana Ya, just ini ada bahwa dia menulis berdasarkan ilham. kita diskusi ya. Menerima wahyu siapa Di itu? mana Lukasnya? Tahu itu. Di mana Lukas mengaku menerima ilham? Di mana? Bedanya teman-teman, Allah itu bukan makhluk, Yesus itu makhluk. Berarti kalau Yesus makhluk turun ke bumi, harus ada saksi melihat Yesus yang makhluk bertemu dengan Lukas yang juga makhluk. Coba, di mana bisa saya temukan Lukas bertemu Yesus sampai dia ngarang kisah para rasul 9 itu? Allah bukan makhluk, hanya mengilhamkan kepada Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Itu baru disebut wahyu. Karena Allah mewahyukan, Allah tak terlihat. Yesus terlihat.
Lukas terlihat, berarti harus ada saksi melihat Yesus bertemu bercakap-cakap kepada Pak Lukas, lalu Lukas mencatat kisah para pewarta. Oke, saya kira cukup untuk sementara. Saya harus ibadah, menyembah kepada sembahan yang disembah juga oleh Nabi Yesus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ingat, yang saya sajikan kepada saudara tadi, bahwa nanti bisa disebut bahwa yang datang kepada Kristen, yang datang kepada Danias, yang datang kepada Paulus, itu adalah Yesus. Ketika di antara mereka ada yang berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Elohim. Selama itu tidak ada, berarti yang datang kepada mereka itu bukan Nabi Yesus, tetapi makhluk goib yang ngaku-ngaku Yesus.